Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Samroni dari jurusan S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. Baik, langsung saja. Yang pertama yakni latar belakang masalah. Istilah ekonomi kreatif boleh dikatakan belumlah akrab di dalam wacana publik, sekalipun nomenklatur ini telah menjadi salah satu unsur kementerian pada paruh kedua pemerintahan Presiden SBY, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tetap saja belum dikenal dengan baik oleh setiap kalangan masyarakat Indonesia. Di samping memang istilah ekonomi kreatif sendiri merupakan hal yang baru dalam literatur ekonomi, usaha untuk mensosialisasikan bidang ini pun tampak belum maksimal. Pariwisata atau pertanian sebagai nomenklatur jauh lebih dikenal dan dimengerti oleh masyarakat ketimbang ekonomi kreatif itu sendiri. Kasus Indonesia dalam hal pembinaan ekonomi kreatif cukup menarik. Ekonomi kreatif muncul dari atas melalui kebijakan negara, tetapi bukan berarti kegiatan ekonomi kreatif baru muncul seiring dengan kebijakan pemerintah tersebut. Ekonomi kreatif telah lama tumbuh dan berkembang di masyarakat, namun secara khusus mendapat perhatian dan pembinaan yang kuat dari pemerintah baru dimulai pada era pemerintahan SBY. Selanjutnya yakni pembahasan dan kajian teori. Pemerintah SBY telah meninggalkan legasi yang baik terkait pengembangan dan pembaharuan ekonomi kreatif di Indonesia. Secara kronologis, kebijakan ekonomi kreatif dimulai oleh pernyataan Presiden untuk meningkatkan industri kerajinan dan kreativitas bangsa. Ruang lingkup ekonomi kreatif di Indonesia berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2009 lebih rinci bidang-bidang apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi kreatif di Indonesia. Ada beberapa, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu periklanan atau advertising, yang kedua arsitektur, yang ketiga pasar barang seni, yang keenam kerajinan atau craft, yang kelima desain, yang keenam fashion, ketujuh video, film, dan fotografi, yang kedelapan adalah permainan interaktif atau game, yang kesembilan musik, yang kesepuluh seni pertunjukan atau showbiz, yang ke-11 penerbitan dan percetakan, 12 layanan komputer dan piranti lunak atau software, yang ke-13 televisi dan radio atau broadcasting, dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Permasalahan dalam ekonomi kreatif di Indonesia. Satu hal yang menjadi penghambat pelaku usaha ekonomi kreatif adalah masalah permodalan. Masih sangat sulit bagi pelaku usaha industri ekonomi kreatif untuk mendapatkan modal dengan jumlah suku bunga yang rendah. Hal ini menjadi penghambat serius karena dapat menghentikan kreativitas mereka. Solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah pemerintah Indonesia harus memberikan kemudahan dalam hal akses peminjaman modal. Selain itu, harus memberikan tingkat suku bunga yang rendah serta pajak bagi pelaku industri ekonomi kreatif yang tidak terlalu tinggi atau memberatkan mereka. Sumbangsih terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ekonomi kreatif sangat berperan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Melihat betapa luasnya cakupan ekonomi kreatif tersebut, maka wajar jika sektor ekonomi kreatif berkontribusi rata-rata PDB tahun 2002 sampai 2010 terhadap PDB nasional mencapai 7,74%. Tingkat partisipasi tenaga kerja sebesar 7,76%, kontribusi jumlah usaha mencapai 6,77%, kontribusi ekspor mencapai 9,77%, dengan kontribusi impor hanya sekitar 1,3%, dan net trade barang sebesar 33,14%. Sedangkan pada tahun 2010 sektor ekonomi kreatif menyumbang 468,1 triliun, 7,29% dari PDB nasional melalui 4 subsektor industri kreatif, yaitu arsitektur, desain, fashion,
film, video dan fotografi, kerajinan, teknologi informasi dan piranti lunak, musik, pasar barang seni, penerbitan dan percetakan, periklanan, permainan interaktif, riset dan pengembangan, seni pertunjukan, serta televisi dan radio atau broadcasting. Pada tahun 2012, daya serap tenaga kerja di sektor ini terhadap total nasional sebesar 8,25%. Sektor ekonomi kreatif menempati nomor 6 dari 10 lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB sebesar 7,7%. Nomor 1 ditempati oleh lapangan usaha industri pengolahan, sedangkan untuk tingkat daya serap tenaga kerja, industri kreatif mampu menyerap 8,6 juta orang, menempati nomor 5 dari berbagai lapangan usaha. Sedangkan pada tahun 2017, sektor ini menyumbang 990 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 7,4%, dan tahun ini diproyeksikan menyumbang PDB sebesar 1,41 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 18,2%. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.